Halo teman-teman GKPS Muda Distrik 7 dan Cikoko. Perkenalkan, aku Denisa Purba dari GKPS Cempaka Putih. Pada kesempatan hari ini, aku ingin berbagi tentang menjadi humble, rendah diri di hadapan Tuhan. Saat kita berbicara humble, ada beberapa ayat Alkitab yang sangat populer membahas ini. Yang pertama, Lukas 14 ayat 11. Barang siapa yang meninggikan dirinya, maka dia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan dirinya, maka dia akan ditinggikan. Namun ada satu ayat lain yang buat aku cukup favorit dan sangat powerful, yaitu 1 Petrus 5 ayat 6-7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang melihara kamu. Di sini menurut aku Alkitab jelas berkata 3 hal. Rendahkan dirimu di tangan Tuhan. Tuhan akan tinggikan kamu pada waktunya Tuhan. Dan jangan khawatir. Pada kesempatan kali ini, aku ingin berbagi terkait pengalaman aku merendahkan diriku di hadapan Tuhan dalam masa pencobaan. Saat ini aku mendapat gelar S2 dan sedang melanjutkan studi S3 di Amerika di kampus yang sama. Namun perjalanan S2 dan S3ku jelas penuh dengan tantangan. Namun pada kesempatan kali ini aku hanya akan sharing tentang mukjizat yang aku rasakan ketika aku mempersiapkan S2ku dan mempersiapkan S3ku. Dalam persiapan S2ku, aku merasa aku sudah mempersiapkannya dengan baik, dan aku cukup ambisius soal itu. Dan aku yakin aku akan diterima di pendaftaran pertama. Namun sayangnya aku ditolak oleh kampusku. Dan itu membuat aku down, dan aku mulai berpikir, apa salahku? Apa kurangku? Aku merasa aku cukup berkualitas, aplikasiku cukup kompetitif, tapi kenapa aku gagal? Kenapa temanku bisa, tapi aku tidak bisa? Aku mulai berpikir apakah aku terlalu ambisius, apakah aku tidak harus menuju Amerika, apakah aku melakukan suatu kesalahan, apakah aku terlalu sombong, apa salahku? Dan pertanyaan itu terus membuat aku semakin down dan down. Dan saat itu aku bersyukur ada seorang dosen yang menghibur aku dan berkata kepadaku, Denisa, be brave, tenang dan berserah kepada Tuhan. Kamu harus percaya bahwa pencobaan yang kamu alami itu pun Tuhan izinkan ada terjadi. Karena Tuhan mau mempersiapkan aku untuk hal yang lebih besar lagi. Dan dia mengajak aku untuk berlapang dada dan terus berserah dan percaya dan coba lagi. Dari situ aku mulai mengubah mindsetku. Aku berdoa kepada Tuhan, oke Tuhan, saat ini aku serahkan rencana S2ku dan aku serahkan S2ku untuk kemuliaan-Mu. Karena itu janganlah kehendak-Mu yang terjadi, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Dan tunjukkan aku jalan-Mu. Dan itu membuat aku berani untuk mendaftar lagi yang kedua, dan puji Tuhan aku lolos. Aku pun mengalami hal yang serupa, tantangan yang serupa di masa transisi aku saat aku menuju S3. Sebagai manusia kita punya banyak sekali rencana. Menuju akhir S2, aku sudah merencanakan dengan matang bahwa aku akan pulang dulu ke Indonesia, aku akan bekerja sekitar 1 tahun, habis itu aku akan melanjut ke S3. Namun pada saat itu, di tahun 2020 awal terjadi pandemi, semua rencanaku gagal. Dan itu membuat aku harus juga memperpanjang perkuliahan S2-ku. Aku bingung dan mulai khawatir bagaimana masa depanku, bagaimana karirku. Dan aku cukup sedih dan terpukul di saat dosen pembimbingku dan departemenku tidak memberikan support moral maupun support finansial untukku di masa pandemi. Tapi lagi-lagi Tuhan mengirimkan orang yang baik untuk mensupport aku. Salah satunya adalah saudaraku di Chicago. Dia berkata, Denisa jangan sedih. Memangnya kenapa kalau pandemi? Gak masalah, janji Tuhan itu tetap nyata katanya. Itu hanyalah suatu penundaan untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Tapi yakinlah, lakukan aja yang terbaik, yang kamu bisa, tetap tekun selesaikan perkuliahan kamu dan serahkan semua pada Tuhan. Pasti kamu akan ditinggikan. Dan aku bersyukur Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah lelah mengingatkan aku akan hal yang sama. Terus-menerus berulang. Jangan khawatir. Kegagalan dan pencobaan itu atas izin Tuhan. Dan Tuhan akan janjikan hal yang lebih baik lagi dan kamu akan ditinggikan. Di situ aku mulai belajar bahwa doa pun harus jangan tanggung-tanggung, teman-teman. Be bold in front of God. Dan aku berdoa pada saat itu, Tuhan aku yakin aku diletakkan di sini bukan satu kesalahan, dan aku ada di sini karenamu dan untukmu,
Dan aku serahkan semua pekerjaanku untuk kemuliaan-Mu. Karena itu jangan permalukan. Jangan permalukan aku. Tapi tunjukkan jalanku dan aku mau kau jawab aku segera mungkin akan janji-janji-Mu. Dan teman-teman, aku bersyukur jawaban Tuhan itu nyata dan sangat cepat. Dalam 3 hari, tiba-tiba aku bertemu dengan satu dosen dari departemen lain, dan dia memberikan aku teaching assistant offer, dan itu cukup untuk membantu finansialku selama masa pandemi. Dan beberapa hari kemudiannya aku bertemu dosen lain juga, yang dia juga merekomendasikan aku pada seseorang dosen baru di departemenku, untuk aku menjadi murid S3-nya. Dan puji Tuhan aku saat itu di-accept menjadi mahasiswa S3-nya. Dan dia mau mensupport aku secara finansial selama 5 tahun masa perkuliahan aku S3 di sini. Aku sangat bersyukur dalam hidupku, aku tidak usah berusaha payah untuk mempromosikan diriku. Namun Tuhan yang selalu mempromosikan diriku dan meninggikan aku di tengah lawan-lawanku. Dan siapa yang Tuhan pakai untuk mempromosikan kita, itu jauh dari akal sehatku, teman-teman. Karena itu, teman-teman, aku ingin mengajak teman-teman ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, percayalah janji Tuhan itu nyata. Jika Tuhan katakan kamu akan ditinggikan, percayalah kamu akan ditinggikan pada waktunya. Kapan kita tidak tahu. Karena itu be prepared, be confident, selalu expect more. Karena Tuhan akan memberikan apa yang Tuhan janjikan kepada teman-teman. Ada beberapa hal yang ingin aku share ke teman-teman. Apa sih arti merendahkan diri di hadapan Tuhan? Di Matius 18 ayat 2-5, Tuhan mengajarkan rendah diri melalui perumpamaan anak kecil. Saat itu anak kecil selalu dianggap lemah dan rendah di mata dunia. Namun Tuhan berkata, barang siapa merendahkan dirinya seperti anak kecil ini, dia akan menjadi terbesar. Dan barang siapa yang merangkul dan melayani anak kecil ini, yaitu orang-orang lemah dan rendah di mata dunia, dia melayani aku. Melalui ayat ini aku belajar bahwa ketika kita merendahkan diri, di hadapan Tuhan, kita harus mau melayani sesama kita. Tapi hati-hati, being humble bukan berarti kita merendahkan diri dan menjadi budak atas dunia ini. Tidak. Di Kolose 3 ayat 23-24, Tuhan berkata, bekerja bersungguh-sungguh untuk Tuhan, karena Tuhan yang kamu layani, bukan Tuhan dalam dunia ini. Percayalah ketika kita merendahkan diri kita kepada Tuhan, jangan berkecil hati. Karena kita bukanlah budak dari bos kita di kantor, bukanlah budak dari dunia ini, tapi kita adalah pelayan Tuhan, dan kita adalah yang terbesar di kerajaannya, dan kita akan selalu ditinggikan. Jadi jangan takut untuk menjadi humble, teman-teman. Being humble. Sekian dari yang ingin aku sampaikan. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, aku mohon maaf. Dan semoga kita bisa bertemu in person soon di Indonesia. Terima kasih, teman-teman.